Suasana di dalam kelas 5 ribut. Ada yang berlari-lari saling berkejaran dan ada pula yang memukul-mukul meja. Ibu guru pun masuk ke kelas. Ketua kelas mengomandoi untuk mengucapkan salam. Apaan ini? Ada mem. Ayo mejanya ditata. Rapikan. Cepat. Aduh, ini kelas kayak pasar ya. Astaga, mana ketua kelasnya? Segera siapkan teman-temannya. Aduh, sudah Guru panas datang. suasana kelas ini, meja berantakan. Segera siapkan teman-temanmu, ketua kelasnya. Ya mem. Siap duduk. Salah. Kok duduk? Iya mem. Berdiri. Good job. Beri salam. Shalom, Mem. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan semuanya duduk. Kertas-kertas ini masukkan di kolong meja. Sambil kalian membersihkan Nih, kertas lo meja, Mem mau menagih tugas prakarya yang minggu lalu Mem suruh kalian buat. Sudah dibuat semua? Sudah, Mem. Udah, Mem. Wow. Dinda, Nih. good job sekali. Wih. Kamu pinter. Ih, Wow, hebat sekali. Mana Ini yang aku, Mem. lainnya? Ah, ini Mem, punya Ini aku, aku, Mem. Mem. Ricky ya, betul Wah, ya ini Ricky. iya. Aku, Ricky Mem. pintar sekali. Ini aku, Mem. Yang ini ketua kelas Krisna. Mana prakaryamu Krisna? Mana punya kau, Krisna? Ayo, Jangan mana? Ayo. Mana, ayo. Panas suasananya. Ayo, mana? Mana? Ya. Ayo, ayo. Ini mem. Ayo. Tugas prakaryaku hilang mem. Apa? Hilang. Apa sekali lagi hilang? Hilang ya mem, hilang. Kok bisa hilang? Alasan itu, Mem. Dia malas. Paling dia nggak ngerjakan tugas. Hush, Randy, kamu gak boleh loh menuduh sembarangan. Iya, Belum Randy. kamu tahu kebenarannya, Randy. Ya deh. Ih, awas ya kamu Randy. Oke, Nanti ku balas. baiklah. Karena Ibu Guru sedang berbaik hati, nah Bu Guru akan beri keringanan untuk Krisna, betul ya? Minggu depan dikumpulkan. Silakan membuat yang bagus, yang rapi ya Krisna. Minggu depan Ibu tunggu hasil prakaryamu, oke? Ya, Jangan Mem. diulang lagi. Good job untuk Ricky, Dinda, dan Randy. Kalian hebat, luar biasa. Terima kasih, Mem. Makasih, Mem. Sama-sama. Yuk kita mulai belajar Yeay. kalau kayak gitu. Siap, Sudah Mem. siap? Siap, oke. Semua anak berlari berhamburan keluar kelas. Randy, Ikut dong. Dinda, dan Ricky sedang berjalan sambil mengobrol asik. Dari arah berlawanan, Krisna datang menghampiri mereka bertiga. Oke, nanti pakai mobil Krisna aku. sengaja menabrak Ricky. Aku nundut ya. Iya dong, boleh. Terus Mobilmu nanti ya, aja. yang nyetir dia ya. Oke. Oke lah. Wah, aduh. Wah, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu ya? Berdiri. Kamu sengaja ya dorong Ricky? Iya, kamu sengaja dorong Ricky. Enggak. Aku enggak dorong dia. Iya. Ngapain Kamu aku kan nabrak yang dia? nuduh Ricky ngambil tugasmu? Ngapain aku nabrak dia? Dia Iya kan anak kan? sombong. Iya. Dasar kamu. Nih, aku pukul nih. Nih, Aduh, rasain ini. ampun. Rasain. Ampun. Rasain. Apaan ini? Masa pelajar bertengkar di sekolah? Aduh, ada apa ini? Ada yang bisa cerita sama Mem? Kenapa ini? Kenapa Krisna bangun? Krisna bangun. Kenapa kamu bisa sampai dipukul sama Randy? Aku nggak terima saja, Mem. Dia pasti ngambil tugasnya Ricky. Enggak mem. Betul? Enggak mem. Aku enggak ngambil tugasnya dia. Iya. Tapi dia tuh mem. Tugasku itu seperti yang dia punya. Seperti yang punya Ricky itu. Itu sepertinya tugasku mem. Tapi kan bukan berarti dia mencuri tugas kamu. Betul, Ricky? Betul, Mem. Betul. Iya, Mem. Maaf, Mem. Kenapa kamu mencuri tugas punya Krisna? Iya, Mem. Nah, kan saya belum sempat ngerjakan, Mem. Nah, 3 hari ini mama saya sakit. Nah, kan saya juga harus merawatnya, Mem. Nah, kan berhubung saya takut dimarahin sama Mem, akhirnya tadi waktu
kelasnya kosong, saya ambil pekerjaannya punyanya Krisna, Mem. Begitu ceritanya. Kamu harus minta maaf sama Krisna sekarang karena kamu sudah mencuri tugas punya Krisna. Iya, Segera Mem. berbaikan dan Randy juga. Kamu tadi sudah pukul Iya. Krisna. Minta maaf sekarang. Maafin aku ya. Maafin aku Krisna Maafin ya. aku ya. Sepurane bro. Iya, Nah, sama-sama. gitu Aku sudah maafin Iya kamu nih. Ricky. Kita kan sahabat Randy. selamanya. Good job anak-anak Mem yang hebat semuanya. Untuk Ricky, Mem kasih tahu ya mencuri itu tidak baik. Mencuri itu apa? Dosa. Pintar semuanya. Good job. Hebat anak Mem. Sekolah di mana sih? Taruna Taruna Raja Raja Wali. Wali. Ya, pintar semuanya. Mereka berempat saling bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yo, adik-adik, mari tepuk tangan bersama kakak-kakak di sini ya. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ayo, duduk bersama-sama. Kemudian siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan. Karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, amin. Kita akan menikmati kasih Tuhan yang sempurna kepada kita. Haleluya. Siapkan hatimu. Kakak ajak semuanya adik-adik yang ada di rumah-rumah, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang ada di sini dan semua anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami ingin menyembah-Mu Yesus. Sebab tidak ada nama lain di dunia ini yang memberi kami hidup dan memberi kami pengharapan selain nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Bapa kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan, bekerjalah lewat Roh Kudus di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan, ketika kami beribadah, kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami anugerah-Mu, kami mengalami kuasa-Mu yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan Yesus selamanya. Kami percaya dalam nama Yesus kami siap beribadah. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang
cinta Kau Tuhan, Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kita katakan sama-sama. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita angkat pujian dari awal adik-adik, sama-sama katakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah, Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. sekali lagi katakan Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. come on katakan. Sembah Kau ya Allahku. Oh haleluya, Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah. menyembah Yesus Yes. Tuhan Katakan, ku Raja. sembah Kau Sembah Kau ya Allah. kami tinggikan Kau Tuhan, namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi dengan hatimu katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan. Ku tinggikan. Ini pujian kami bagimu Yesus, sebab nama di atas segala nama yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami kemenangan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Tuhan Haleluya. Raja. Katakan, sembah Kau ya Allah. Oh haleluya. Tinggikan Kami tinggikan namamu selalu. Yesus. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Sekali lagi dengan iman, ku sembah
Sekali lagi katakan tiada lutut, tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai, sembah Dia. Sembah Dia adik-adik, sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia rindu untuk disembah. Sebab Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuji. Angkat suaramu adik-adik. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Come on, sembah Dia, sembah Yesus. Oh, haleluya. Kau yang terhebat Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah dengan kasih yang sempurna. Kasih-Mu kepada Tuhan beri yang terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Oh, sekali lagi kita akan naikkan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau ya yes Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah-Mu, menyembah Yesus Tuhan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Raja.
Terimalah sembah pujian kami Tuhan, yang kami naikkan dengan segenap hati dan jiwa kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa Bapa kami. Kami percaya doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami itu akan mengubah hidup kami dan menjadikan kami orang-orang yang disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Laskar Kristus Siap. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu I Will Tanggung Jawab. Kita mau sungguh-sungguh ketika bernyanyi, nanti kita mau bersorak, melompat bagi Tuhan. Amin. Amin. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, Bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab bertanggung jawab di dalam segala perkara. perkataan, di dalam perbuatan, Di dalam segala perkara, dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. sekali lagi kita ulangi pujian ini. Akui dan memahami Tugas siapa? Tugas saya, Mengerjakan tugas tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Aku mau bertanggung jawab, Bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan dan dalam perbuatan, di dalam segala perkara. dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Sebagai anak sekolah minggu kita harus belajar untuk dengar-dengaran, oke? Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, Daki gunung yang tinggi, ku turun
lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka Yesus ada, suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka Tuhan Yesus ada, kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi katakan dengan sungguh, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari adik-adik siapkan hatinya, kita angkat satu pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan dari awal, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin adik-adik dalam keadaan senang, sukacita dan damai sejahtera. Bersyukur kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini, kalau kami boleh kembali Tuhan, beribadah Tuhan, dan terlebih kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang disukai Tuhan, dan disukai orang tua kami, bahkan saudara dan rekan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bertanggung jawab yang disertai kerendah hatian membawa kemenangan. Ya, temanya adalah bertanggung jawab yang disertai kerendah hatian membawa kemenangan. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya adalah Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Labidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak.
sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan bagaimana bercerita tentang Deborah dan Barak. Deborah dan Barak ini adalah salah satu hamba Tuhan, di mana Deborah adalah seorang nabiya, sedangkan Barak adalah seorang panglima tentara. Nah, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel hidupnya mulai tidak taat kepada Allah. Mereka bangga dengan kekuatannya yang bisa menaklukkan musuh-musuhnya selama ini. Tetapi setiap kali mereka tidak taat, selalu ada bencana yang menimpa bangsa Israel. Nah, lalu Allah kemudian mengangkat seorang hakim dan juga nabi untuk memimpin bangsa Israel. Satu saat bangsa Israel dikuasai oleh Sisera, yaitu panglima tentara kerajaan Kanaan. Ya, hidup bangsa Israel menderita sebab Sisera menindas orang-orang Israel. Lalu Tuhan berpesan kepada Deborah supaya Barak menggerakkan pasukannya, yaitu dari Bani Naftali dan Bani Sebulon, untuk menyerang Sisera. Nah, Deborah adalah seorang hakim, seorang wanita. Ya, Deborah sebagai hakim, dia bertanggung jawab dalam menyampaikan firman Allah. Ya, sedangkan Barak adalah seorang jenderal tentara yang bertanggung jawab untuk memimpin pasukan yang besar. Ya, saat keduanya maju berperang, bangsa Israel meraih kemenangan besar. Nah, mengapa bisa meraih kemenangan besar? Kuncinya kedua tokoh ini berhasil bersatu melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau mau berhasil harus penuh tanggung jawab. Dan apalagi mereka bisa bersatu karena memiliki kerendah hatian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bertanggung jawab dengan kerendah hatian. Ada dua hal penting tentang tanggung jawab yang disertai kerendah hatian yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah kerendah hatian untuk mau dipimpin oleh firman Allah. Ya, jadi kita harus memiliki kerendah hatian untuk mau dipimpin oleh firman Allah. Nah, tentu kalau mau dipimpin oleh firman Allah, berarti kita harus baca firman supaya mengerti apa yang Tuhan mau oleh firman Allah. Nah, kita akan belajar tentang kerendah hatian untuk mau dipimpin oleh firman Allah. Nah, kita belajar dari kisah Deborah dan Barak. Yang pertama, Barak tidak mau melangkah sendiri. Ya, meskipun Barak ini panglima tentara, dia yakin bisa menang, tapi dia tidak mau melangkah sendiri. Tetapi dia meminta pimpinan Allah melalui Deborah, melalui seorang nabiah atau seorang hamba Tuhan. Ya, nah, sekalipun Barak adalah seorang jenderal tentara, tetapi ia tidak mau menyombongkan dirinya. Karena apa? Karena kepandaian ataupun kemampuannya dalam bertempur. Tetap ia memerlukan pimpinan dari Allah sebagai penentu kemenangan. Nah, penentu kesuksesan adalah Allah, bukan kuat dan gagah kita. Jadi adik-adik, kita harus mengerti bahwa penentu kesuksesan kita itu bukan karena kepintaran atau kepandaian kita. Ya, mungkin kita merasa pandai, wah kalau aku pandai pasti aku bisa mengerjakan semua soal. Tidak, tetapi Tuhan ajarkan kesuksesan kita adalah dari Allah, ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Nah, firman Tuhan katakan, ya, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, tapi jangan dibalik, ya. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau diberkati Tuhan, maka harus cari dahulu kerajaan Allah, ya. Cari Tuhan lebih dahulu. Nah, lewat apa? Ya lewat doa, lewat membaca firman Tuhan, ya.
gampang sebenarnya ya. Tidak perlu susah-susah. Kalau cari Tuhan, cari kerajaan Allah itu harus berdoa, baca firman Tuhan. Pasti kita akan diberi pengertian oleh Tuhan. Nah, selanjutnya jika mau pandai dan sukses harus belajar giat ya. Hanya harus disertai dengan senantiasa intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat membaca dan melakukan firman. Ya. Jadi kalau kita mau pandai dan sukses, silakan bisa. Dengan belajar giat kita pasti bisa, tetapi ingat harus disertai dengan senantiasa intim dengan Tuhan. Ya, lewat membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Melalui apa? Doa, ya, apalagi puji-pujian, apalagi penyembahan lewat ucapan syukur. Jadi kalau kita membaca dan melakukan firman Tuhan, pasti kita akan berdoa, pasti kita akan memuji Tuhan dan menyembah. Dan tidak lupa lagi kita selalu mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu hal yang paling utama. Ya, apalagi saat ini. Mungkin ada adik belum bisa bersekolah secara offline, artinya datang ke sekolah. Harus sekolah lewat apa sekarang? Zoom ya atau daring. Wah, ada adik bosen mungkin ya. Lihat HP terus kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak sadar kita bersungut-sungut. Kapan ya kok aku harus daring terus, harus di rumah terus. Kapan ya aku ke sekolah, bosan aku di rumah. Nah, tapi ini adalah yang Tuhan ajarkan atau proses Tuhan kepada kita supaya kita senantiasa mengucap syukur ya. Orang yang mengerti firman, melakukan firman pasti mengucap syukur. Nah, supaya apa? Supaya kerja keras yang kita lakukan tidak sia-sia, melainkan memperoleh kesuksesan yang besar. Amin. Ya. Lalu hal penting yang kedua, ya. Yang kedua adalah kerendah hatian untuk bisa bersatu dengan sesama. Wah, ini yang susah. Kalau kita punya teman, pasti kita cari teman yang bisa menguntungkan kita. Betul apa betul? Ya pasti betul. Aku mau berteman dengan si A kalau dia menguntungkan bagiku. Kenapa aku mau berteman dengan dia, dengan si A? Karena aku sering dibelikan permen. Atau karena aku sering dibelikan sesuatu, roti, waktu di sekolah dulu mungkin ya seperti itu. Nah, tapi hari ini yang kedua ini kita belajar kerendah hatian untuk bisa bersatu dengan sesama. Jadi orang yang bisa bersatu dengan sesama itu pasti orang itu punya kerendah hatian. Nah, apa saja di dalamnya? Ya, kita belajar lagi dari kisah Deborah dan Barak ya. Nah, Deborah dan Barak punya dua talenta yang berbeda ya. Katakanlah Deborah seorang wanita yang dianugerahi kepekaan pada suara Tuhan atau seorang nabiah dan keberanian dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah bangsa Israel atau sebagai hakim. Juga Barak yang seorang pria, dia dianugerahi Tuhan menjadi seorang jenderal tentara. Itu berarti ia kuat dan berani. Nah, namun talenta yang dimiliki keduanya direlakan untuk disatukan dalam maju melakukan firman Tuhan. Nah, ini butuh kerendah hatian di antara mereka untuk bisa bersatu. Nah, jadi kalau kita mau bersatu, kita harus punya kerendah hatian. Begitu sebaliknya, kalau adik-adik punya kerendah hatian, pasti bisa bersatu. Entah bersatu dengan teman, dengan adik, kakak, bahkan dengan orang tua. Ya. Oke, lanjutnya. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai makhluk individu. Ingat adik-adik, Tuhan tidak menciptakan manusia ya seperti kita ini sebagai makhluk individu. Nah, masing-masing manusia yang ada di muka bumi ini pasti punya talenta. Kakak juga yakin kalau ada di rumah pasti semua punya talenta, macam-macam talentanya. Nah, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita semua kakak yang ada di sini juga ada yang ada di rumah, bahkan orang tua atau saudara itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan maksud dan tujuan adalah manusia itu bisa saling melengkapi atau menolong satu dengan yang lain. Jadi Tuhan memberikan talenta atau kelebihan dan kekurangan
itu supaya kita bisa saling melengkapi, ya, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, coba kita lihat bangunan yang megah, ya. Di Sidoarjo ini ada nggak bangunan megah? Oh, ada. Itu Hotel Sun City, ya, atau Sun City Mall, ya, juga Ramayana Mall. Itu kan bangunannya megah. Nah, itu pasti membutuhkan arsitek, yaitu ahli merancang bangunan. Jadi arsitek itu adalah ahli yang merancang suatu bangunan. Nah, pasti butuh ahli bangunan untuk menentukan bahan-bahan yang cocok digunakan untuk membangun, ya. Pasti juga butuh tukang yang melakukan proses pembangunan. Jadi mereka harus saling bekerja sama untuk bisa mewujudkan bangunan yang megah. Atau juga gereja kita, ya, gereja HOG ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, tetapi dikerjakan oleh berbagai orang yang memiliki talenta, ya, seperti arsitek, juga ahli bangunan, ya, juga tukang-tukang, ya, yang lain seperti itu, sehingga gereja kita boleh berdiri. Nah, ya, seperti itu. Tidak ada yang harus disombongkan karena kelebihannya, tetapi belajarlah rendahkan hati untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, jadi belajarlah untuk rendahkan hati supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ingat, kita punya kelebihan dan kekurangan. Karena apa Tuhan izinkan itu? Supaya kita boleh belajar merendahkan hati untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi adik-adik, pada hari ini jelas firman Tuhan kepada kita harus bertanggung jawab yang disertai kerendahan supaya membawa kemenangan. Nah, sebagai penutup, majunya Barak disertai Deborah melawan bangsa Kanaan melambangkan dua hal, ya. Yang pertama, perjuangan ini memerlukan pimpinan Tuhan dan kesatuan hati untuk sama-sama berjuang meraih kemenangan. Jadi Deborah dan Barak ini ingin supaya bangsa Israel itu menang. Mereka harus apa tadi? Harus berjuang bersama-sama, ada kesatuan hati, ya. Mereka tidak lalai melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, hasilnya adalah mereka menang mengalahkan bangsa Kanaan, ya. Barak dan Deborah bisa menang karena mereka ditolong oleh Tuhan dan mereka saling bekerja sama, ya. Apalagi ada adik di rumah saat ini, ada nggak yang punya musuh? Nggak boleh. Nanti adiknya sendiri dijadikan musuh atau kakaknya dijadikan musuh. Nggak boleh, ya. Harus saling apa tadi katakan? Bersatu, ya. Tidak boleh saling bermusuhan. Karena apa? Tuhan memberikan roh kerendahan hati supaya kita bisa bekerja sama, supaya adik kita atau kakak kita bisa menjadi sahabat bagi kita, ya. Siapa yang menolong Barak dan Deborah? Tuhan yang menolong mereka. Barak dan Deborah menang karena mereka bersama-sama melawan bangsa Kanaan, ya. Jadi ingat, siapakah yang menolong Barak dan Deborah? Yang menolong adalah Tuhan, ya. Tuhan yang menolong mereka. Sehingga Barak dan Deborah menang karena mereka bersama-sama atau bersatu hati melawan bangsa Kanaan. Oleh sebab itu, ayo kita saling kerja bersama, ya, untuk supaya kita menjadi pemenang. Demikian firman Tuhan. Kakak yakin firman Tuhan pada hari ini, ya, memberikan sesuatu yang baru bagi kita supaya kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, ya. Jadi orang bertanggung jawab itu punya kerendahan hati, ya. Kalau orang bertanggung jawab punya kerendahan hati, pasti Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup kita, baik kita di sekolah, di rumah, baik ada dimanapun berada, Tuhan pasti memberikan keberhasilan. Nah, kita akan hafalkan, ada ayat hafalan pada hari ini di dalam Amsal 17 ayat 17. Oke, ada boleh buka.
Ayat hafalan kita dalam Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seperti tadi Deborah dan Barak. Mereka orang yang berbeda, memiliki talenta yang berbeda, tetapi dia bisa seperti seorang sahabat, ya, saling membantu, saling bekerja sama, bahkan dikatakan bisa menjadi seperti saudara. Nah, demikian firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini mengajar kita semua, mengajar adik-adik untuk kita lebih bertanggung jawab dan memiliki kerendahan hati, sehingga kita boleh berhasil dalam hidup ini. Dan jangan lupa juga bahwa dalam kerendahan hatian kita pasti punya sahabat yang sangat kita kasihi, seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan hikmat bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang Kau kasihi, kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Engkau mengajar kami untuk kami bertanggung jawab dan memiliki kerendahan hati Tuhan, supaya hidup kami boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu khususnya Tuhan, kalau saat ini kami belum bertanggung jawab atau kami belum memiliki kerendahan hati Tuhan. Pada hari ini kami bertobat, kami mau bertanggung jawab dan memiliki kerendahan hati Tuhan, supaya hidup kami senantiasa berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, terima kasih untuk hikmat-Mu, untuk kekuatan-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang atau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua kami dan mengasihi saudara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan, amin. Nah, sebelumnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari siapkan hatimu, memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi dengan sukacita, karena Tuhan sangat bersukacita dengan orang yang memberi dengan sukacita, amin. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Kami rindu memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, sebagai korban syukur kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama, menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga seperti ini. Lalu, cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Yosef Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551 810 002
115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swipe code NISPIDJ-A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Karena roh Allah ada di dalam kita. Amin. Come on. Nari. Aku kan menari. Ya. Nari. Aku kan menari. Sekali lagi. Nari. Aku kan menari. Kami kan menari buat Tuhan. Aku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, nari, aku kan menari. Ya, nari, aku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ayo adik-adik saja. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Iya. Ayo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Come on, lebih hebat katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kami menari untukmu Tuhan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Ku kan menari seperti Daud menari. Katakan nari. Nari. Aku kan menari. Nari. Yeha. Aku kan menari. Nari. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita akan menerima berkat. Mari angkat tangan kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati orang tuamu, diberkati saudaramu, diberkati pendidikanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.